Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Lutfi Faisal Dani dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ingin membuat video UAS Matematika Ekonomi di semester 2 dengan judul Konsep Matriks. Nah, yang pertama-tama adalah pengertian matriks dan vektor. Matriks adalah susunan angka. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dalam kolom yang membentuk persegi panjang. Unsur-unsur suatu matriks secara umum dilambangkan dengan notasi A, I, J, di mana I menunjukkan baris sedangkan J menunjukkan kolom. Matriks yang terdiri dari M baris dan N kolom dinamakan matriks berorder M kali N. Vektor adalah bentuk matriks khusus yang hanya mempunyai satu baris atau satu kolom. Jadi, matriks itu adalah susunan angka atau elemen dalam baris dan kolom. Sedangkan vektor bisa dianggap sebagai matriks satu baris atau satu kolom yang berfungsi mempresentasikan arah dan besaran dalam ruang. Selanjutnya operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada dua operasi dasar yang umum kita temui. Yang saya temui yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Operasi ini hanya bisa dilakukan jika kedua matriks memiliki ordo yang sama. Jadi jumlah atau selisih dua matriks A sama dengan AIJ dan B, BIJ adalah matriks baru yang berorder sama yang unsur-unsurnya merupakan jumlah atau selisih unsur-unsur A dan B. Nah, yang selanjutnya yang operasi perkalian keempat. Perkalian matriks. Operasi perkalian matriks menggunakan sistem jalur baris dan kolom. Bila matriks dikalikan dengan matriks akan menghasilkan matriks. Bila matriks dikalikan dengan vektor, kolom akan menghasilkan vektor kolom. Bila vektor baris dikalikan dengan matriks menghasilkan vektor baris. Nah, jadi perkalian matriks ini memiliki aturan tersendiri. Jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Hasil dari perkalian ini bisa berupa matriks atau vektor, tergantung apa yang dikalikan. Jadi kayak seperti ini, matriks dengan matriks menghasilkan matriks. Matriks itu yang di dalam garis yang memiliki 4 angka, sedangkan vektor hanya 1 baris. Kalau matriks 2 baris, kalau vektor 1 baris. 1 baris angka. Kemudian transpose matriks. Transpose matriks adalah suatu metode operasi matriks yang berupa elemen-elemen pada baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Jadi, transpose adalah operasi membalik baris menjadi kolom dan sebaliknya. Bisa disebut juga, ini termasuk dalam metode penyelesaian sistem persamaan linear. Contohnya, A sama dengan garis sumbu matriks 2 baris sama dengan AT sama dengan garis sumbu nomor 1, 2, 3, 4. Jadi itu kayak dibalik-balik. Yang barisan pertama misalnya 3. Barisan pertama misalnya 3, 1 sama 3, barisan kedua 2 sama 4. Nah, nanti setelah ada transposnya itu dibalik. Yang tadi jadi 1/3 menjadi 1/2, 1 sama 2. Nah, dan 2 sama 4, jadi 3 sama 4.
Itu. Nah, kemudian determinan matriks. Determinan itu mencari nilai determinan suatu matriks ada beberapa cara, yaitu metode perkalian silang dan metode faktorisasi. Sifat dasar metode determinan adalah pertukaran baris dengan kolom tidak akan merubah nilai determinan. Pertukaran baris dengan baris tidak akan merubah nilai determinan, tetapi hanya tanda nilai bilangan saja yang berubah. Jadi, determinan adalah nilai yang tunggal yang dapat dihitung dari sebuah matriks persegi. Determinan penting dalam mencari inverse dan solusi sistem linear. Nah, itu yang tadi metodenya perkalian silang dan metode faktorisasi. Nah, selanjutnya metode perkalian silang. Metode ini digunakan untuk menghitung determinan matriks 2x2 atau 3x3 secara manual untuk matriks 2x2. Contohnya, misalkan diketahui matriks A 2 1 4 5, maka nilai determinan A adalah A 2.5 dikurang 1.4. Jadi hanya perkalian silang. Jadi disilang antara atas dengan bawah, nanti dikurang seperti ini, 2 dikali 5, ini sini tadi kurang 1 dikali 4 sama dengan 10 kurang 4, kan dikurang jadi 6 hasilnya. Itu. Selanjutnya metode faktorisasi. Metode faktorisasi biasanya digunakan untuk matriks besar. Nah, matriks bisa menjadi bentuk segitiga untuk mempermudah perhitungan determinan dengan metode faktorisasi. Misalnya diketahui matriks B 1 5 3 2 3 2 2 2 4 3. Nilai determinan B adalah B itu seperti kayak yang atas tuh taruh depan 1 3 2. Dan yang ini silang. Jadi yang pertama tuh ini 1 3 kali 5 4 ini 5 3 4 3. Kemudian yang terakhir 5 3 2 2. Jadi tinggal dijumlahin, dikurangin dan dijumlahkan. Nah, selanjutnya inverse matrix. Inverse matrix ini merupakan kebalikan matriks yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jika matriks A memiliki inverse A-1 jika A dikali A-1 sama dengan I, di mana I itu adalah matriks identitas. Tetapi tidak semua matriks mempunyai inverse, dan matriks harus memiliki determinan untuk bisa di-inverse. Mungkin cukup ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.